telah kita tuntaskan tema akidah, al-aqaid, berkaitan dengan bagaimana seorang muslim menjaga keislamannya dari hal-hal yang bisa membuat dia murtad keluar dari Islam. Bahkan sudah dicontohkan juga apa saja perkara-perkara yang dapat berpotensi membuat seseorang murtad keluar dari Islam. Dan tema tersebut sebetulnya adalah realisasi dari dua kalimat syahadat. Jadi realisasi dari dua kalimat syahadat adalah melaksanakan rukun iman atau menghujamkan rukun iman. Itu realisasi dari dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat itu konsekuensinya adalah konsekuensi akidahnya itu di rukun iman. Kemudian konsekuensi amalnya di rukun Islam berikutnya. Karena dua kalimat syahadat bukan cuma berbicara keimanan, tapi bagaimana keimanan ini bisa melahirkan amal. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, beriman. Makanya ketika kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, bersyahadat, maka langsung pahami keimanan dengan sempurna. Sudah cukup untuk menyelamatkan diri dari kerugian? Belum kan? Wa amilus shalihat, berarti dua kalimat syahadat harus membuahkan amal. Apa amalnya? Maka amalan yang pertama yang sangat ditekankan kepada setiap muslim mukmin, orang yang sudah masuk Islam, orang yang ngaku beriman, adalah salat. Salat merupakan amalan paling mendasar yang membuktikan bahwa dia adalah seorang muslim mukmin. Maka dapat kita katakan level terendahnya seorang muslim itu melaksanakan sholat. Itu level paling rendah. Makanya tidak heran apabila kemudian kita telah sampaikan semuanya, bahwa menurut sebagian ulama, meninggalkan sholat itu bisa mengakibatkan murtad, kufur, keluar dari Islam. Saking pentingnya sholat. Saking pentingnya sholat. Dan saking pentingnya sholat juga, yang namanya amalan sholat itu mesti diperhatikan oleh para wali. Mau walinya wali keluarga, walinya waliul amr yang memegang kekuasaan, itu sama. Mereka wajib memperhatikan sholat bagi anggota keluarganya, bagi masyarakatnya. Maka di sini disampaikan oleh Allamah Ba'alawi rahimahullah ta'ala, nafa'anallah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sairina salihina fid darain. Yajibu, maka hukumnya wajib, wujuban kifaiyan, secara fardu kifayah. Bagi siapa? Ala waliyyis sabi was sabiyah, atas walinya anak laki-laki maupun walinya anak perempuan. Maka siapa urutan wali yang paling dekat dengan anak? Ayah. Setelah ayah, kakek. Setelah kakek, paman. Maka mereka ini wajib hukumnya dengan fardu kifayah, untuk mengingatkan. Wajib untuk apa? Ya. Al-mumayyizaini, anak laki-laki perempuan yang sudah tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu gampangnya anak kecil yang sudah bisa bersuci sendiri. Itu sudah tamyiz. Zaman sekarang mungkin sekitar 5-7 tahun. Paling cepat 5 tahun, paling lambat 7 tahun kalau mereka normal. Maka wajib bagi walinya atau wakil dari walinya, siapa misalnya? Istri, nenek, bibi. Itu bukan wali sebetulnya. Karena wali adalah ayah. Itu wakilnya wali. Ayya murahuma, wajib buat apa? Wajib untuk memerintahkan mereka.
memerintahkan si anak laki-laki yang sudah tamyiz, juga memerintahkan anak perempuan yang sudah tamyiz. Memerintahkan buat apa? Bis salati, wajib untuk memerintahkan mereka salat. Yang namanya perintah itu sifatnya memaksa atau mengajak. Perintah itu maksa. Makanya al-amru bil ma'ruf itu sifatnya paksaan. Wan nahyu 'anil munkar juga sifatnya paksaan. Memaksa orang Islam supaya berbuat yang ma'ruf, memaksa orang Islam supaya meninggalkan yang mungkar. Ini untuk perkara yang wajib dan haram. Jadi dalam mendidik anak untuk melaksanakan perbuatan yang wajib dan untuk meninggalkan perbuatan yang haram itu mesti dengan paksaan. Tapi bersamaan dengan itu benar, mesti diberikan pemahaman dan kesadaran. Supaya nggak jadi doktrin buta. Tapi harus dipaksa. Beda sama yang sunnah atau meninggalkan yang makruh. Nggak boleh dipaksa. Nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar dalam perkara yang sunnah dan makruh. Nggak ada. Dasar ente minum berdiri, anak buah dajjal ya. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu perkara yang makruh. Maka yang makruh untuk meninggalkan yang makruh dan untuk melaksanakan yang sunnah, caranya bukan al-amru bil ma'ruf, bukan an-nahyu 'anil munkar. Tapi caranya apa? Yad'una ilal khair, mengajak pada kebaikan. Yang namanya ngajak beda atau sama dengan memerintah? Beda. Memerintah itu, kalau memerintah itu, sholat. Gak ada kata ampun, sholat. Itu haram, jangan dilakukan. Itu namanya memerintah. Tapi kalau yang namanya ngajak, lebih baik minum itu duduk. Karena itu sunnah. Itu namanya ngajak. Maka hakikatnya, yad'una ilal khair, tugasnya ulama, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, tugasnya umara. Ulama ahli ilmu, para muballigh, para da'i, tugasnya yad'una ilal khair. Tapi yang maksa-maksa untuk melaksanakan kewajiban, yang maksa-maksa untuk meninggalkan yang haram, hakikatnya, asalnya tugas pemerintah. Dalam skala negara tugas pemerintah. Berarti tugasnya siapa? Ya tugasnya presiden selaku eksekutif, tugasnya DPR yang harus bikin aturan tentang itu, tugasnya yudikatif yang memantau kegiatan tersebut. Harusnya. Maka kalau mereka tidak melakukan, mereka berdosa. Ya mudah-mudahan dengar. Wahai presiden, wahai wali kota, wahai gubernur, tugas kalian. Yang jadi anggota DPR juga tugas kalian bikin aturan yang memaksa kaum muslimin untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Wajib bagi kalian. Wajib hukum. Kalau tidak dilakukan bagaimana? Dosa. Tapi sementara ini nggak ada. Maka berarti optimalkan pemimpin-pemimpin dalam skala yang lebih kecil. Bupati. Belum ada juga bupati nggak bisa. Wali kota nggak bisa. Berarti ke camat. Oh camat juga sama. Nggak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Berarti ke lurah, ke kades. Enggak juga. Berarti ke RW, ke RT. Enggak juga. Maka berarti ke kepala keluarga. Optimalkan berarti peran kepala keluarga. Untuk memerintahkan anak-anak yang sudah tamyiz melaksanakan sholat. Wa yu'allimahuma ahkamaha. Dan wajib mengajarkan hukum-hukumnya ba'da sab'i sinina qamriyah atau qamariyah. Wajib bagi wali ngajarin anak-anak mereka hukum-hukum sholat ketika anaknya beranjak usia 7 tahun. Berarti para wali wajib paham rukun sholat, wajib paham syarat sah sholat, wajib paham perkara-perkara yang berkaitan dengan sholat. Kenapa? Karena mereka wajib ngajarin anak-anak.